few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opi Diva Indira Herianto, Prodi Teknologi Informasi 1C dengan NIM 245920100080. Oh my god! Wow! Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang efektif. Berikut adalah 7 langkah penting dalam strategi sumber daya manusia yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 1. Analisis kebutuhan SDM. Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Ini melibatkan identifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam organisasi. 2. Perencanaan ketenaga kerjaan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah merencanakan ketenaga kerjaan. Buat rencana yang jelas untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi, tinjau jumlah jenis dan kualifikasi pekerja yang diperlukan dalam jangka pendek maupun panjang. 3. Perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan dan seleksi adalah langkah krusial selanjutnya. Identifikasi sumber daya perekrutan yang efisien, seperti pengumuman lowongan pekerjaan atau kerjasama dalam lembaga perekrutan. Lakukan seleksi yang ketat dan objektif untuk memilih karyawan yang berkualitas. 4. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan langkah penting dalam strategi sumber daya manusia atau SDM. Berikan pelatihan atau pembinaan yang kontinu untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan karyawan. Identifikasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. 5. Evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk menilai kinerja karyawan. Berikan umpan balik, konstruktif, dan identifikasi area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait penghargaan, promosi, dan pengembangan karir. 6. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pembuatan tujuan yang jelas serta pengukuran kerja karyawan. Tetapkan tujuan spesifik dan terukur, monitor kemajuan, serta berikan umpan balik secara teratur untuk memotivasi karyawan mencapai kinerja maksimal. 7. Retensi karyawan. Langkah terakhir adalah menciptakan lingkungan kinerja yang positif untuk mempertahankan karyawan. Berikan kesempatan pengembangan karir, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan berprestasi. Pertahankan komunikasi terbuka untuk menjaga kepuasan dan keterlibatan karyawan. Alasan saya mengambil tema ini karena membantu organisasi mencapai tujuan strategis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara optimal. Alasan saya mengambil tema tersebut karena membantu organisasi mencapai tujuan strategis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.